Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Catatan Santri ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, rasanya senang sekali dimana pada saat ini kita bisa berjumpa lagi tentunya di program Podcast Santri. Oke, nah tentunya sudah penasaran nih siapa santri yang kali ini akan kita undang di Podcast Santri kali ini. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa. Ini dia Faiz Putra Prasetya. Oke, mantap. Apa kabar ini Mas Faiz? Alhamdulillah, khair, bekhair. Bekhair ya, Masya Allah. Khair. Takalam lugatil Arabiyah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ini ya. Jadi sebenarnya bintang tamu kita ini yang biasanya duduk di sini dan mewawancarai santri yang kita undang untuk podcast santri. Oke, gimana perasaannya Mas Faiz ini diwawancarai kali ini? Kan biasanya di sini nih, okay. Sekarang di situ. Gimana perasaannya? Ya agak gimana gitu loh. Agak-agak gimana gitu ya, Masya Allah. Gimananya itu gimana gitu loh? Kayak biasanya gitu aja. Biasanya gimana? Maksudnya gimana? Ada groginya. Oh, ada groginya. Ada kayak enak-enaknya. Ada enak. Jadi hari ini nih gimana? Tema bajunya nih Masya Allah ini gimana ini? Maksudnya gimana ini? Ini meniru ala-ala para habaib. Masya Allah, meniru para habaib, luar biasa. Jadi para ulama gitu ya, lebih tepatnya. Luar biasa. Jadi Mas Faiz ya, panggilannya kita panggil Faiz apa Gus Faiz ini? Biasanya dipanggil PP. Oh PP, wah itu jangan itu ya kalau bisa. PP itu maksudnya singkatan dari Putra Prasetya. Putra Prasetya. Oke. Mas Faiz PP gitu ya, atau Gus Faiz lah. Dia ini Gus, katanya Gus ya sampean ini ya. Jadi ceritanya kok bisa jadi Gus itu gimana sebenarnya? Waktu itu awal-awal waktu mondok ada yang nanyain apa itu kayak ini namanya siapa, asal dari mana, pas tanyain terus kok pas lihat penampilan saya kayak gini, kamu kok apa namanya, kok bacaannya kayak gitu kayak Gus. Terus ada satu kayak teman akrab saya yang ikut mondok di sini juga. Terus? Aduh, awakmu nggak tahu itu Gus itu anak ada apa putunya Yai terus gitu. Oh, jadi gitu. Putunya Yai ceritanya. Nama kakeknya siapa nih kalau boleh tahu? Abdul Jalil Makmun. Kiai Abdul Jalil Makmun. Romo Yai. Ada pondoknya juga ya? Insyaallah. Oh ada ya. Jadi ceritanya berarti Gus Faiz ini suatu saat akan meneruskan perjuangan Mbah Kung atau kakeknya. Insya Allah ya. Waduh. Jadi cita-citanya jadi apa nih sebenarnya? Dulu saya pernah mikir cita-cita saya ingin dua. Apa tuh? Yang pertama apa tuh? Mau jadi masinis, terus yang kedua kalau sudah tua mau jadi yai. Oh, gitu. Jadi masih mudanya masinis. Iya. Masinis itu kan yang mengendarai kereta. Yang mengendarai kereta api ya. Oh. Jadi Gus Faiz ini jadi cita-citanya ada kepengen jadi masinis ya. Kok bisa kepikiran jadi masinis itu gimana sih sebenarnya? Dari dulu suka kayak nganu kereta, lihat kereta jalan, terus sampai punya miniaturnya kereta api yang bisa jalan. Kamu beli gitu ya? Miniatur lokomotif. Oh. Yang jadi totalitas gitu ya. Mendalami. Okay. Nah, terus yang satunya kepengen jadi kiai. Ya. Nah, itu karena apa itu? Karena memang karena ya ada yang disuruh dari Bakung. Oh, jadi kakeknya nyuruh gitu ya. Kamu jadi ada kiai. kemauan sendiri juga. Oh, ada kemauan sendiri. Masya Allah. Karena lihat para ulama kalau mengajarkan ilmu ke para santrinya itu kayak gimana gitu. Oh, kayak asik gitu ya. Asik. Masya Allah. Terus lihat pakaiannya juga kayak menarik gitu ya. Menarik. Gitu. Belajar pakai gini nih, apa dari rumah udah bisa apa gimana sih? Dari rumah sudah bisa. Ya soalnya kan itu tadi pengen jadi kiai itu ya. Yang ngajarin dulu di rumah siapa? Umi. Oh uminya. Oh iya luar biasa ya. Jadi ada keinginan cita-cita kepengen jadi masinis dan kiai. Nah kalau sekarang ini kan sudah besar nih, itu kan waktu masih kecil dulu. Sekarang ini udah besar apa masih kecil sih sebenarnya? Sedengan. Oh sedengan ya gitu ya. Oke. Tapi kalau diukur nih masih lumayan. Bocil juga sebenarnya. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalau sekarang nih mantapnya jadi apa? Masih masinis kah atau kiai? Sama cita-cita dua. Apa tuh? Berubah sekarang ya? Masinis sudah nggak masuk sekarang? Kalau nggak di pegawai negeri. Terus? Kalau nggak pegawai negeri ya masinis tetap. Loh, kiainya?
terakhirnya kiai. Walah, ketambahan pegawai negeri gitu ceritanya. Oke, pengen mengabdi kepada negara gitu ya, luar biasa. Masya Negara. Allah. Nah terus ngomong-ngomong nih, Gus Faiz alias Mas Faiz PP alias Putra Prasetya. Jadi sudah berapa tahun mondok sekarang? Ya sudah 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Dapat apa saja nih selama ini? Dapat ilmu yang manfaat dunia akhirat. Oh gitu ya, sudah Fikih tahu ya ini manfaatnya. Insya Allah. Masya Allah. Nah, Jadi gimana udah tuh, banyak apa? dapat ilmu gitu ya, udah paham mana yang baik, Dapat mana hikmat. yang buruk gitu ya. Terus apa saja kesan yang sudah dirasakan Mas Faiz selama jadi santri itu? Ya kesannya tuh kayak seneng gitu. Terus Terus apa ya? Lebih banyak pengalaman. oh jadi mendapat pengalaman baru gitu ya. Pengalaman baru. Kan biasanya kalau di rumah nggak ada temen. Kalau mau keluar ya kayak gitulah. Oke, ya gitulah pokoknya Gitulah ya. pokoknya. Oke. Nah, terus ini ngomong-ngomong apa namanya? Kan Faiz ini kan ya Gus gitu. Terbebani nggak sih dengan gelar Gus itu sebenarnya? Agak. Agak gitu ya. Kenapa kok bisa angka itu kenapa? Ya kadang-kadang kalau dia itu kayak sombong. Oh, takut dibilang Kadang-kadang sombong. Ya sombong terus pasti ada aja lah yang ngecek-ngecek gitu. Oh, gitu. Terus- Kayak tapi kan bukan ngebully kan? Bukan, Kayak kayak hanya ngecek-ngecek gitu. Iya, iya. Terus apa? Kayak kurang banyak temen kalau di Barkos kan. Jadi saya kalau sungkan. ya dari sungkan kalau keluar rumah masih gini semua. Nanti mau diajak main itu kayak sungkan gitu Iya, rasanya. iya, jadi serba repot juga ya Serba sebenarnya. repot. Jadi sebenarnya kamu lebih nyaman dipanggil Gus Faiz atau dipanggil Mas Faiz aja? Panggil biasa. Biasa aja gitu ya. Jadi nggak Gus, nggak anak kiai gitu ya. Pokoknya biasa aja ya. Mungkin suatu saat lah gitu ya. baru- Derajatnya masih belum tinggi. Oh, derajatnya masih belum tinggi, Masya Allah. Ini dari tadi nih bahasanya terlalu tinggi sekali nih ya. Sekarang derajatnya ini sudah kayak para wali aja ini ya. Luar biasa ini. Pengen jadi wali apa gimana ini? Insya Allah. Oh, insya Allah, Masya Allah. Luar biasa Amin, ya. amin, amin, amin. Pengen jadi kekasih Allah maksudnya ya. Gitu, oke. Gus Faiz, terus nah katanya ya, Gus Faiz ini dulu pernah buat film sendiri waktu di rumah. Pernah. Itu umur berapa itu? Waktu kelas 5 mau ke kelas 6. Oh, kelas 5 SD maksudnya. Iya. Oke, itu gimana ceritanya? Apa kok sampai buat film gitu? Dan saya sudah nonton ya teman-temannya dan filmnya ya lumayan menarik gitu. Judulnya apa itu? Cari teman. Cari teman ya kalau nggak salah. Itu bisa dilihat di channel YouTube-nya Mas Faiz ya. Namanya apa? Faiz Putra Faiz Prasetya ya. Putra Faiz Putra Prasetya Faiz- official. Faiz Putra Al Faiz Putra Oh, Al Faiz Official. Putra Oke, di Official. subscribe ya teman-teman ya. Jadi Al Faiz Putra Official. Nah, itu gimana? Itu kan di situ kan apa namanya? Faiz kan aktingnya kan Berperan. sebentar jadi cewek, sebentar Iya. jadi cowok. Itu Iya. gimana sih sebenarnya gitu? Sebenarnya waktu itu saya terinspirasi dari apa itu namanya di KBJ. Oke. Di KBJ. Apa Mama itu? Lela. Oh, Mama Lela. Lela. Oh, Mama Mama Lela. Lela. Ya kalau orang Malang pasti tahu nih Mama Lela. Ya, ya. Terus. Terus dari situ saya kepikiran, waduh, pemung suwung rek deh Oma. Oh, berawal dari suwung ya. Suwung. Suwung Dari itu nggak ada bosan kerjaan. maksudnya ya, bosan di Sebelum rumah. mondok itu. Terus? Terus terinspirasi, oh, iki Mama Lela kok padahal mek video kayak gini-gini tok viewersnya yang nonton subscribernya bisa banyak Bisa meningkat. jutaan gitu Bisa ya, oke, jutaan. terus? Coba awalnya bikin coba terus teman-teman wah bisa gila dijadikan episode terus sampai episode ketiga. Sampai episode ketiga. Ya, sampai Oke. episode Itu gimana ceritanya kok? Bagaimana perasaannya waktu acting jadi apa namanya? Kan sebentar jadi ibu, sebentar jadi anak gitu kan. Iya. Di video yang kami lihat itu kan gitu. Gimana sih di situ? Cara ngaturnya itu gimana? Ya pertama ya gitu ribetnya ganti baju, pertama ganti baju karakter cewek, terus kamera tata waktu misalnya ya gimana ya? Ini karakter ibu depan anak, berarti yang di depan ini kamera. Ya. Jadi ibu di sini, nanti dikat ganti ke anak, kamera di sini gitu. Terus waktu ngedit itu ya dipotong-potong, Oh, ngepas-ngepasin gitulah. Lah itu syuting, terus acting, kemudian editing, itu nyiapin ada sendiri. timnya atau gimana? Nggak ada, Nggak ada. sendiri. Sendirian. Sendirian. Sendirian teman-teman.
Terlalu lebay ya, sendirian ya. Oke. Jadi sendirian semua itu ya dikerjain ya? Nih. Masya Allah, ini kreatif sekali ya. Memang luar biasa ya. Orang-orang kreatif semacam Faiz ini perlu dibudidayakan ya. Budidaya. Ya, bukan budikan ya. Diasah lagi gitu. Ah, akhirnya sekarang sudah mondok nih. Kan sudah mondok ya. Terus kalau dulu kan di rumah tuh buat film, buat syuting. Bahkan Gus Faiz ini juga ini ya, suka baca puisi gitu ya. Baca puisi, pernah ikut lomba. Lomba apa saja sih? Banyak, ada Banyak, lomba banyak. pantomim, azan, Azan. puisi, terus lomba apa tuh? Itu Dai. tadi. Oh, dai juga. Oh, Masya Allah. Pernah ini sekali ya. Iya, juara terus? 3. Terus? Kalau lomba baca puisi tadi juara berapa? Kebanyakan juara 2. Kalau lomba azan? Juara 1. Juara Insya 1 Allah. Malang. Oh, sekota Malang. Sekota Terus apalagi tadi? Pantomim pernah juga lomba? Pantomim apa ya, daerah kan ya, Jawa Timur. Se-Jawa Timur. Itu terus kalau Juara berapa itu pantomim? waktu sekota Malang itu juara 2, terus masuk ke babak berikutnya itu Se-Jawa Timur baru? juara 3. Oke, Masya Allah. Ini sang juara ini ya. Terus. Apa sih yang membuat kamu itu kok apa ya, maksudnya lebih suka dengan dunia acting, dengan dunia baca, maksudnya kayak gitu-gitulah gitu. Ya menurut orang tua saya itu katanya saya itu anaknya tuh nggak terlalu ke akademik tapi ke non akademik. Nah, jadi kayak ini ya, Otaknya otaknya lebih berperan otak kanan ya daripada otak kiri. Kan kalau orang otak kiri itu kan tipe-tipe yang pemikir, yang nggak suka yang pemikir, suka ngitung-ngitung, hafalan, suka hafalan. Kalau kamu nggak suka ya? Oh, kalau saya hafalan masih agak suka. Kalau agak suka, tapi milih-milih katanya. Milih-milih, Aduh, ini dia, ini suka milih-milih. Sorry. Gimana ya? Aduh. Tapi ngomong-ngomong tadi lomba dai juara berapa itu? Juara 3. Coba dong tes sedikit-sedikit lah, tipis-tipis lah, gitu ditunjukkan kepada teman-teman di rumah. Gimana tuh? Ya mukadimahnya saja lah, coba. Jangan deh, baca puisi aja, yang kamu ingat-ingat aja. Ya sedikit aja, berapa baris gitu, berapa bait. Coba. Berdiri juga boleh. Apa ya? Atau duduk aja lah, lebih santai lah, lebih rileks. Ayah, yang nangis-nangis tuh gimana tuh? Jadi saya pernah melihat Faiz baca puisi di acara haflah, sampai nangis-nangis dan orang satu aula banyak yang menangis teman-teman gitu. Jadi oh iya gitu dia ya dengan ekspresinya yang begitu ekspresif gitu, mampu membuat dia sendiri menangis dan orang-orang kira ikut menangis gitu. Nah gimana tuh? Bisa nggak coba ditampilkan? Sedikit aja lah. Ibu atau apa tuh judulnya waktu itu? Apa ya? Agak lupa. Ini dia repot ini kalau sudah urusan lupa ya. Lupa. Oke, tapi ya memang begitulah ya, al insanu mahalul khoto wan nisyan, bukan wan sehan ya. Kalau wan sehan tuh ada wali di Jakarta sana, luar biasa. Oke. Nah, gimana sih perasaan Gus Faiz waktu tampil di pondok baca puisi? Ya gitu agak gemeteran, grogi, terus adem panas. Adem panas itu maksudnya gimana? Adem sari Kayak Pak? maksudnya badan lu kayak rasanya ya nggak kedingin, nggak kepanas, Oh, kayak jadi kayak ini ya. langsung nyes gitu. Berat lah gitu Iya. ya, buat kata yang iya. Menguji mental. Tapi kan akhirnya terlatih toh. Terlatih. Gitu. Apalagi kan dulu di rumah juga sudah terbiasa baca puisi, ikut lomba gitu. Nah, terus katanya Gus Faiz ini kan dulu pernah buat film, akhirnya setelah di pondok ini juga katanya buat film lagi nih. Ceritanya gimana itu? Dan filmnya film horor lagi katanya ini. Gimana itu ceritanya ini? Ceritanya Itu diajak sama siapa waktu itu? sama anak kelas 3. Oke. Waktu ini saya waktu kelas 1 baru masuk pondok. Masih baru? Masih Ya, oke, baru. terus. Ya nggak terlalu baru lah, sudah setengah tahun. Terus saya diajak sama anak kelas 3, namanya itu Mas Irgi sama Mas Surya. Mas Irgi sama Mas Bima. Oke, terus? Terus, kamu gelem melok apa jenenge syuting film tentang melean, judulnya melean. Oh, melean judulnya. Melean itu apa artinya? Melean itu begadang. Begadang, jangan begadang. Oke, terus. Terus, yes Mas, aku sakarepnya aku ya penting iso-iso ae lah. Iku tenang apa Mas? Maksudnya itu alur ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu waktu itu Mas Irgi ini sama saya di kelas. Ya. Di kelas itu nemenin
Mas Irgi ini kitabnya kan hilang. Terus Ya. beli lagi, nama kitabnya itu Nasohibul Ibad. Nasul Ibad ya, terus? Terus itu waktu itu nemenin lah. Kok pas itu kalau nggak salah itu siapa ya? Saya itu kayak nemenin, terus saya nggak kantuk saya. Ya, ya. Terus Oh, saya ini mau ceritanya pergi, ya iya. di film itu. Mau pergi, terus Mas Irginya bilang gini, oh iya ngono kan Titan kan lek nyelang duwe nggak ada selik sili meneh. Udah setiap kawan lah intinya. Heeh. Oke. Terus Mas Irginya nih lupa kalau tadi itu ngejak Mas Bima. Terus lah waktu jam 12 malam itu Mas Irgi itu tetap nulis. Terus ada yang dok-dok. Yang dok-dok ini Mas Bima. Terus pas dibuka pintu, nggak ada orang. Nggak ada orang. Pas tutup lagi, pas di belakangnya itu Mas Bimanya tuh sudah duduk. Lah terus waktu itu pas ada yang dodol lagi loh. Terus Mas Irginya bilang, "Sopo meneh iku?" Pas dibuka, Mas Bimanya "Assalamualaikum, Sir." Assalamualaikum. Terus Mas Irginya lihat ke belakang. Lah pas lihat belakang, Mas Bima yang di depannya lari ke sana. Terus pas lihat ke belakang lagi, langsung jump scare. Oke. Terus tamat. Jadi filmnya film pendek gitu ya? Iya, film pendek. Jadi sebenarnya ceritanya begadang tapi ada horor-horornya Iya. gitu ya? Oke, jadi gimana tuh pengalaman waktu syuting itu? Ya awal mula syuting itu agak-agak Kan pastinya lebih tertata kan dibanding ya, kamu syuting sendiri dulu. lebih tertata, lebih efisien, Apa tuh, profesional? profesional. Oke, terus ada sutradaranya juga kan? Ada sutradaranya. Kameranya juga bagus. Kameranya. Pakai HP kan? Enggak. Kamera. Iya. Terus kemudian soundnya juga dapet, ya kan, suaranya masuk. Ada mic-nya soalnya. Kalau yang suaramu dulu kan, yang filmmu yang itu Nggak kan cari ada teman, mic. aduh itu Soalnya- kan susah sekali dengar Iya. ngobrolnya apa, jadi apa. Kamu masih bisa nggak sih acting jadi mama-mama gitu? Insya Allah. Ya apa sih kan gitu, gimana tuh? Coba salah satu adegan kamu yang waktu dicari teman gimana tuh? Kan lagi main HP tuh, lalu dimarahin mama. Oke, bener. Oke. Duh, Faiz iku ket mang mlebu teko omah kok gak salam, gak opo. Langsung longgo dan HP. Yo, apa sih arek iku cek tak pareni sik wis. Yo apa sih kon iku? Iku lho. Kumbahan cek kurang ada lupa Entas. di entas terus Kok main HP kok terus? salah masuk nggak salam nggak opo gak salim ning ibu ta gak opo wes kini HP tak sita. Oke. Gitulah Tat. Mantap. Agak lupa. Jadi ada cita-cita nggak jadi pemain film ini? Insya Allah. Ada ya? Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi itu tadi cerita tentang Gus Faiz. Nah sekarang nih setelah di pondok pesantren, harapannya ini dengan menjadi santri ini apa sih sebenarnya Gus Faiz ini? Ingin membanggakan kedua orang tua, meneruskan perjuangan para ulama dan khususnya para nabi, Nabi Muhammad SAW. Wah, sholli alaih. Terus supaya Supaya apa nih? supaya bisa memberikan kalau waktu balik ke rumah bisa mengajarkan lagi di rumah Ilmunya gitu ilmunya. ya. Jadi bisa menjadi orang bermanfaat lah ya. Bermanfaat. Gitu. Oke, terus ada lagi? Sudah. Oke, nah itu tadi dia ngobrol kita dengan Gus Faiz atau Mas Faiz Putra Prasetya yang luar biasa, anaknya kreatif banget, lincah banget, Masya Allah, ya luar biasa. Ada nggak cita-cita pengen ke Hadromon gitu? Insya Allah ada. Kan ini pakai imamah ala-ala Hadromon gitu ya. Hadromon. Yang biasanya kayak gini nih, imamah niru ulama siapa gitu? Habib Umar bin Hafiz. Oh Masya Allah, itu Habib Umar ulama di Hadromot gitu Di ya? Hadramut. Masya Allah. Menginspirasi nggak terhadap antum? Menginspirasi waktu beliau doa. Oh Masya Allah, doa toh ceramahnya? Ceramahnya juga Nggak paham mungkin kamu ya? Kalau ceramah menurut saya itu Habib Munzir Ya, Al-Musawwa. kita murid beliau itu. Ya itu lebih menggelegar. Oh ceramah. gitu, Masya Allah. Habib Munzir itu mirip siapa mukanya ya?
mirip sama dia. Oh gitu ya. Katanya ya teman-teman, Bercanda ya katanya. teman-teman, jangan dipercaya kata Faiz ya. Saya cuma ngetes-ngetes saja gitu. Tapi katanya, ya namanya juga katanya. Oke. Nah oke teman-teman, sebelum kita nanti mendengar pesan-pesan dari Gus Faiz, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe yang Sebanyak-banyak ya teman-teman. Nah oke. Dan jangan lupa mengaktifkan Lonceng di bawah ini agar kalian bisa apa? agar agar kalian kalian tentunya tahu ketika kita mengupload video-video terbaru teman-teman. Nah gitu ya. Ini padahal ini pembawa acara kita ini bagaimana ini ya? Sudah lama. Sudah lama. Berapa lama antum tidak syuting? Beribu-ribu. Oh, beribu-ribu puluhan tahun ribu yang lalu gitu ya, Masya Allah. Oke, nah sekarang langsung saja nih. Apa nih pesan-pesan untuk santri Indonesia dari Gus Faiz? Tetap semangat, jangan jangan pandang menyerah meskipun ada halangan yang sangat berat. Terus apa ya? Tetap teruskanlah perjuangan para ulama supaya kalian semua bisa menjadi orang yang bermanfaat di kalangan masyarakat. Amin ya robbal alamin ya Allah amin. Terus ada lagi? Ada. Oh sudah cukup ya. Saya tadi lupa ya teman-teman. Mari silakan diminum dulu ini. Tegang sekali dari tadi ya, Masya Allah. Bismillah. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Oke, mungkin itu saja ngobrol kita dengan santri-santri. Semoga tayangan ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan juga kami mendoakan semoga teman-teman yang senantiasa menonton video-video kami diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, itu saja kami undur diri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.